Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian bea cukai ya, warna hitam dengan harga Rp5.990.000. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya sudah mempercayakan gadgetnya di toko kami ya, Platinum City. Ini menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi tertera ya. Terima kasih sekali lagi. Seperti biasa sebelum kita packing, kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Purbalingga, Jawa Tengah. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan hal yang paling penting ya, yaitu terkait dengan IMEI. Terkait dengan IMEI di deskripsi dijelaskan sudah terdaftar di bea cukai ya. Jadi tentunya tidak khawatir terblokir. Kita garansi seumur hidup, kami berani menjamin garansi seumur hidup karena memang sudah kita daftarkan di bea cukai kemudian, dan bisa juga dicek di situs resminya bea cukai ya. Caranya nanti sebentar ya, kita tunjukkan nomor IMEI beberapa digit terakhir, kita ketik bintang pagar 06 pagar, kita tutupi ya. Kita tunjukkan 4 digit terakhir ya, 1126 ya. Jadi nomor IMEI ini kami tunjukkan ya, meskipun hanya beberapa digit karena nomor IMEI sebagai bukti dari identitas HP itu sendiri. Dan saya juga mengingatkan ketika barang sudah tiba, tolong dilakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani ya. Kita kembali ke IMEI tadi ya. Untuk IMEI ini aman, tidak akan terblokir, sudah terdaftar di bea cukai. Di sini kami tidak akan menunjukkan full ya, kita sensor karena ini terkait dengan privasi. Kemudian untuk IMEI fullnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Jadi ketika saya lupa mohon diingatkan. Jadi Anda nanti bisa langsung mengecek IMEI yang akan kami kirim ke situsnya bea cukai. Di Google ketika aja cek IMEI bea cukai ya, nanti di atas sendiri biasanya itu muncul situsnya bea cukai lah. Itu nanti tinggal Anda masukkan IMEI yang akan saya kirim ke situsnya bea cukai, kemudian masukkan captcha, kemudian klik submit. Setelah itu di bawahnya nanti kalau muncul tulisan warna biru dengan keterangan kurang lebih IMEI sudah terdaftar di database cair atau sistem informasi milik Menkominfo ya, seperti itu artinya sudah terdaftar dan aman seumur hidup. Kalau kata orang Madura, aman sampai kiamat aman, seperti itu ya. Oke. Itu terkait dengan IMEI ya. Selisihnya lumayan banyak ya, karena untuk yang wifi only ini kita jual 4 juta ya. Kalau yang bea cukai ini kita jual 6 juta. Jadi selisihnya itu terkait dengan IMEI saja itu 2 juta. Jadi memang ini sangat penting kita jelaskan itu terkait dengan IMEI. Kemudian selanjutnya kita akan jelaskan kelengkapan produk ya. Untuk kelengkapan produk sesuai dengan deskripsi kita jelaskan full set OEM ya. OEM dalam artian polosan seperti ini. Jadi ini tidak original OEM. Sekarang dashboardnya seperti ini, tipis ya, mirip-mirip dengan HP sekarang. Kalau dulu tebal, entah kenapa sekarang ini OEM, tetapi tidak perlu kita pikirkan ya, karena ini sebagai OEM saja. Kalau dibuka itu ya isinya ini ada kabel data tipe C, kemudian ada buku-buku seperti ini, seperti itu, dan ini nggak bisa masuk ya. Nah ini juga OEM juga ya, meskipun ada tulisan Sony, ini OEM, jangan dipakai ya. Kalau sering lihat video saya terkait penjelasan aksesoris OEM ini jangan dipakai karena kualitasnya jelek. Jadi ditakutkan jika dipakai itu daya yang masuk ke handphone tidak stabil dan akan menimbulkan
masalah pada LCD itu yang ditakutkan. Jadi terkait hal ini kami sarankan untuk memakai charger original dari pabrikan lain. Misalkan di rumah ada charger orinya Samsung, orinya Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme, nah itu nggak apa-apa, dipakai aja ya, daripada memakai charger seperti ini. Atau kalau tidak punya bisa beli merek lokal yang sudah terpercaya, misalkan Vigen, Robot, kemudian Vasius, kemudian Eseger, kemudian Unit, Ugreen dan sebagainya, seperti itu, yang minimal 2,4 ampere atau 3 ampere ya, minimal seperti itu. Kemudian selain full set OEM juga kita ada ini ya, softcase bening seperti ini, warna putih bening seperti ini. Itu saja. Kemudian kita tambahi ini ya, kita ada headset Fleco. Nah, Fleco ini menggunakan jack audio 3,5 ya, karena memang Xperia 1 Mark II dan ke atas itu sudah ada jack audio 3,5 yang sempat hilang di Xperia 1 yang awal ya. Itu banyak dikritik karena khas Sony jack audio 3,5 itu hilang, kemudian dimunculkan lagi di Xperia 1 Mark II dan Mark III. Jadi ini bukan headset mahal, tetapi bagus ya, sudah saya coba dan memang bagus ya, karena Fleco ya termasuk merek zaman dulu sudah ada, jadi kualitasnya meskipun murah tapi bagus menurut saya ya, nanti dicoba bisa. Kemudian itu saja ya untuk kelengkapannya. Kemudian kita sekarang masuk ke cek fisik ya. Untuk cek fisik kita perlihatkan untuk fisik bagian depan dulu seperti ini ya. Ini belum ada tempered glassnya. Kami tidak punya stoknya ya kebetulan, dan agak sulit ya. Kemarin kami beli tapi nggak pas ya. Kami kemarin sempat beli tempered glass, itu kami pasang tidak pas ya. Jadi entah pas memang pengirim kurang presisi, jadi nggak saya pasang seperti itu. Tetapi yang jelas untuk fisik bagian depan seperti ini ya, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam, aman. Cara fisik tidak ada cacat ya. Kemudian untuk fisik bagian belakang seperti ini. Juga masih hitam-hitam doff ya. Beda dengan Xperia 1 Mark II. Kalau Xperia 1 Mark II itu hitamnya hitam glowing, jadi kaca berkilau. Kalau yang Xperia 1 Mark III itu doff seperti ini. Kalau Xperia 1 Mark II itu internalnya RAM-nya 8, internal 128. Kemudian kameranya tidak ada kamera periskop ya, jadi kamera zoomnya itu optik digital. Tapi kalau Xperia 1 Mark III itu kameranya zoomnya itu ada optikal 3 kali, 2,4 sampai 4,4 seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian samping ini juga mulus ya. Ini ada tombol shutter kamera, tombol Google Assistant ya, tombol Google Assistant. Kemudian ini tombol power on off beserta sensor sidik jari jadi satu ya, nanti kita cek. Kemudian ini tombol volume, mulus juga ya. Kemudian untuk fisik bagian atas ini ada lubang kecil mikrofon, kemudian di sini ada jack audio 3,5 mm. Di bagian sini juga mulus ya secara fisik. Di sini tempat micro SD dan SIM card ya. Jadi ini versi Jepang, satu tempat untuk SIM card dan satu tempat untuk micro SD. Ini sudah kita pasang kartu Telkomsel ya. Nah, ini kita pasang kartu Telkomsel. Nanti kita coba ya, untuk jelajah menggunakan data. Ini untuk bagian mana tadi ya ini. Jadi untuk internalnya sendiri ini 256 GB ya. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB ya. Jadi untuk RAM-nya 12, untuk internalnya 256
jika kurang bisa ditambah micro SD 1 TB seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian bawah seperti ini juga masih mulus ya, masih mulus, ada lubang untuk charger dan mikrofon ya. Kemudian itu saja untuk fisiknya. Kemudian kita sekarang coba menggunakan, kita coba internetnya ya. Kita buka Google Chrome. Kita buat scrolling. Oke ya, aman, lancar. Coba kita buka YouTube. Kita coba. Sekalian kita tes speaker. Gitu tadi ya. Untuk internet lancar, kita buka YouTube lancar, kemudian untuk speakernya juga jernih ya, tidak ada suara sember. Kemudian selanjutnya kita coba ke kamera ya, ke kamera. Jadi ada aplikasi Foto Pro ini untuk foto. Kemudian untuk yang hobi merekam video itu ada aplikasi sendiri Cinema Pro seperti itu ya. Kita coba Foto Pro. Jadi di Foto Pro ini ada beberapa mode ya. Jadi di sini di basic ini ada, kalau kita klik ini ada beberapa mode ya. Seperti ini ada mode basic, ini tinggal klik aja seperti itu tanpa pengaturan yang rumit. Kemudian kalau kita geser ke auto, nah ini ada beberapa pengaturan ya. Seperti itu. Nah, ini mengambil pemandangan sesuai dengan cahaya yang tertangkap kamera seperti itu. Jadi lebih otomatis ketika menyesuaikan dengan cahaya seperti itu. Kemudian ini tombol P. Nah, ini semi otomatis ya. P ini bisa dibilang semi otomatis. Jadi untuk cahayanya bisa diatur, kemudian shutter speednya juga untuk cahayanya bisa diatur, tetapi untuk shutter speed itu tidak bisa diatur di sini ya. Jadi untuk shutter speed itu sudah otomatis ya. Kalau yang tadi itu semuanya otomatis. Kalau yang auto ini cahayanya bisa, untuk yang yang ini yang P ini shutter speednya tidak bisa diatur, tetapi cahayanya bisa diatur seperti itu. Kemudian yang S ya, ini untuk fokus ke shutter speed ya. Untuk yang S, nah di sini bisa dilihat shutter speed bisa disetting ya seperti itu. Kemudian di sini juga ada banyak pengaturan. Nah, ini kalau yang paham dengan fotografi mungkin sangat suka ya, dan juga bisa menghasilkan foto dalam bentuk file RAW ya, foto dan video dalam bentuk file RAW seperti itu yang mungkin disukai oleh fotografer. Kemudian kalau yang ini full manual ya, kalau yang M ini full manual, jadi semua diatur serba manual. Kemudian MR, nah ini favorit. Nah, kalau MR itu adalah settingan favorit kita, bisa disimpan di MR ini. Oke, kita ke basic aja ya. Kita coba yang satu kali. Ini adalah kamera utama.
Kemudian 0,7 ini lensa ultra wide ya. 0,7 ini lensa ultra wide. Kemudian 2,9 ini lensa zoom ya. Lensa zoom 2,9 kali optical zoom. Kemudian 4,4 ini juga lensa zoom 4,4 kali seperti itu. Oke. Kemudian bisa ya untuk kamera. Kemudian untuk kamera depan coba kita bisa juga. Kemudian kita coba lampu flash ya, lampu flash menyala. Kemudian kita hapus lagi untuk oke. Kamera sudah, kemudian kita lanjut ke pengecekan yang lain ya. Untuk kamera juga aman ya, tidak ada jamur, tidak ada retak, pecah ataupun goresan tajam, noda ataupun debu ya, seperti itu, aman. Oke. Kemudian kita coba masuk ke pengecekan yang lain ya. Sekarang kita coba cek layar atau warna monitor seperti ini, hijau, biru, hitam. Untuk layar aman ya, tidak ada shadow ataupun bercak, tidak ada green screen, green line atau penyakit apapun, kita jamin aman. Mohon maaf jika tidak begitu jelas ya, karena ini kita di luar ruangan, jadi mungkin di video ini kurang jelas ya, seperti itu, tapi kita yakinkan aman. Kemudian kita cek ke layar sentuh, kita pastikan tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh. Kita pastikan sambil kita cek, kita mau kasih 3 tips ya, yang di tiap video sebenarnya selalu kita sampaikan, tetapi tidak bosan-bosan kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Ketika misalkan ketika bepergian, jangan dimasukkan di celana jeans yang ketat atau celana apapun yang ketat, ditakutkan karena ketika kita jongkok ataupun duduk, handphone tertekan, LCD tertekan, dan akan timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, lebih baik jauhkan dari tempat tidur, letakkan di atas meja, intinya jauhkan dari tempat tidur, jangan disanding, karena ditakutkan ketika kita sanding ketika tidur itu nanti bisa saja tidak sengaja tertindih ketika tidur ya, dan malah timbul masalah pada LCD, karena harga LCD nya itu 3,5 juta ya, jadi hampir sama dengan harga HP nya. PV only 4 juta, harga LCD nya 3,5 juta. Nah itu sangat-sangat
harus dijaga ya untuk LCD-nya seperti itu, jangan sampai tertekan atau tertindih, entah itu di tempat tidur atau di dalam tas atau di dalam saku seperti itu ya. Kemudian tips yang kedua ketika terkait dengan pengecasan ya atau charger, jangan sampai overcharging ya, atau biasanya ditinggal tidur ya, dicas di malam hari, ditinggal tidur, pagi baru dicabut, itu jangan ya, jangan. Karena apa? Meskipun sudah ada pengamannya, tetapi bisa saja terjadi kebocoran ya, bisa dianalogikan dengan tanggul ya. Meskipun tanggul itu sudah ada pengamannya, tetap bisa saja kalau kelebihan beban itu pasti juga terjadi banjir, jebol juga bisa. Begitupun juga handphone, elektronik apapun ya, meskipun sudah ada pengaman dari overcharging, tetapi kita harus tetap berhati-hati, dicas sewajarnya. Misalkan 2 jam setengah full itu dicabut. Kalau misalkan kita mau tidur malam hari, melihat handphone kita baterai lemah, kalau saya kasih saran itu biarkan saja, kita cas saja ketika kita bangun jam 5 pagi baru kita cas. Kemudian kita misalkan jam setengah 7 berangkat kerja, itu saya yakin sudah penuh ya, atau minimal hampir penuh, karena HP ini Sony itu tipis ya, baterainya 3500 mAh sekitar segitu, enggak sampai 5000 seperti 6000 seperti HP-HP Xiaomi seperti itu, enggak ya. Jadi 1,5 jam itu saya yakin sudah penuh atau minimal hampir penuh, dan itu lebih aman dari resiko overcharging ya, yang bisa mengakibatkan handphone mati total seperti itu. Oke, untuk itu tips yang kedua. Tips yang ketiga terkait dengan suhu ya. Ketika ada peringatan suhu terlalu tinggi, biasanya ada ya, Sony pasti ada. Kalau suhu terlalu tinggi itu nanti lebih baik hentikan pemakaian, apakah itu live streaming, merekam video dengan durasi yang panjang, atau bermain game dengan durasi yang panjang. Karena jika dipaksakan itu nanti bisa overheat ya, dan bisa berakibat ada komponen yang terbakar, entah itu pada CPU atau pada bagian mesin yang lainnya, dan tentu akan mati total atau matot. Saran dari kami, bila sering ya digunakan untuk 3 hal tadi, live streaming dengan durasi yang panjang, merekam video di atas 30 menit, atau bermain game misalkan Mobile Legends sampai 1 jam ya, nah itu wajib beli cooler ya, entah HP apapun itu ya, entah itu HP 2 juta, 3 juta, ataupun HP harga 15 juta, itu wajib beli cooler seperti itu. Karena memang untuk prosesor yang tinggi seperti itu memang di suhu seperti itu ya. Semua, entah itu Google Pixel, iPhone ya, di seri-seri tinggi itu pasti suhu. Xiaomi pun juga seperti itu. Jika untuk prosesor tinggi yaitu pasti di suhu seperti itu. Oke, itu ya, bisa beli cooler atau pendingin ya, nanti ditempelkan di sini, nanti itu akan sangat-sangat berpengaruh terhadap suhu ya, jadi akan lebih dingin suhunya dan bisa dipakai lebih lama seperti itu. Tetapi untuk Xperia 1 Mark 3 ini tidak separah Xperia 1 Mark 4 ya. Jadi Mark 4 itu memang terjadi bug di suhu ya, makanya toko kami Platinum City itu tidak, sampai sekarang itu tidak pernah jual 1 unit pun Xperia 1 Mark 4, karena memang dipakai hanya 5 menit 10 menit itu sudah muncul peringatan suhu tinggi, sehingga tidak bisa dipakai, sehingga tidak bisa berfungsi. Maka dari itu kami tidak pernah jualan Xperia 1 Mark 4. Jadi kalau yang lebih bagus itu bisa langsung ke Xperia 1 Mark 5 ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk touchscreen saya kira aman ya, tidak ada bagian yang dead touch. Kemudian kita lanjut ke multi touch ya, atau multi sentuh. Ini tinggal kita sentuh pakai 10 jari, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
ada iklannya tuh, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kelihatan ya. Nah, itu bola-bolanya kelihatan. Bisa multitouch sampai 10 jari. Kemudian kamera sudah, suara tadi juga sudah. Kita cek ke mikrofon. Kita cek yang bawah dulu ya. Halo, tes mikrofon bawah, 1 2 3, cek mikrofon. Halo, tes mikrofon bawah, 1 2 3, cek mikrofon. Ya, kita cek yang mikrofon atas. Halo, cek mikrofon atas, 1 2 3, mikrofon atas, 1 2 3. Halo, cek mikrofon atas, 1 2 3, mikrofon atas, 1 2 3. Ya, kedengaran. Kita lanjut ke beberapa sensor ya. Sensor 3D ini sensor giroskop ya. Kalau giroskop aman ya. Kemudian sensor penghitung ini harus jalan kaki, pedometer ini. Kemudian sensor suhu nggak ada. Kemudian sensor kompas, oke ya, bisa kompasnya. Kemudian sensor cahaya, oke, bisa ya membaca cahaya yang masuk. Kemudian sensor pengukur kecepatan ini proximity ya. Accelerometer, mohon maaf, sensor accelerometer ya, bisa EGZ, bisa membacanya EGZ ya. Kemudian sensor kedekatan, lah ini proximity. Nah, ini sensor proximity, tinggal kita tutupi ya, 5 cm 0 cm ya, sensor proximity bisa. Kemudian sensor pressure ini kalau ditekan, nah, bisa membaca ya, 70 72 80 seperti itu. Kemudian gravitasi, nah seperti ini, bisa membaca EGZ nya. Sensor kelembapan nggak ada. Oke, itu untuk sensornya. Oh ya, untuk sensor sidik jari coba kita tes langsung di keamanan. Ini sudah hampir 30 menit ya. Sebentar, kita setting pola dulu. Jadi usahakan tangan dibersihkan dulu ya. Jangan terlalu cepat. Oke, klik selesai. Kemudian coba kita matikan ya. Yang pertama itu biasanya harus di pola dulu. Nah, kalau yang kedua baru tinggal ditekan. Oke, langsung nyala ya. Sekali lagi. Oke, langsung nyala. Oke, menandakan sensor sidik jari aman ya. Kita hapus pola dan sidik jarinya. Kemudian sekarang yang terakhir sensor NFC ya. Sudah kita install aplikasi eSaldo ya. Ini NFC sudah on ya. Kita ambil etol dulu atau e-money, tinggal kita scan di belakang. 19.100 rupiah. Nah, ini ya, muncul saldo etol atau e-money dari Bank Mandiri. NFC berfungsi dengan baik ya, seperti itu. Saya kira cukup ya untuk semuanya. Sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sudah 30 menit. Kita matikan dulu HP-nya. Kemudian kita copot kartu saya ya. Ini kita pakai kartu Simpati Telkomsel tadi. Sekarang kita masuk ke proses packing seperti itu.
Untuk softcase kita masukkan sini ya, softcase nya ya. Softcase nya di sini. Sebentar. Untuk packing nanti kita menggunakan styrofoam ya, jadi tebal seperti ini, biar ketika ditumpuk-tumpuk dengan paket lain itu aman ya, seperti itu. Karena nggak muat ya, ini kita pisah.
keamanan juga ya, ini kita potong, nama produknya kita potong. Jadi untuk privasi juga ya, jadi video ini akan kami upload di YouTube, tetapi kami privat ya, jadi yang bisa menonton hanya pembeli untuk keamanan ya. Jadi video ini akan kami upload di YouTube, tetapi yang bisa menonton hanya pembeli saja. Setelah barang diterima pembeli, intinya ketika paket ini sudah tiba di tangan pembeli dengan selamat dan aman, baru video ini akan tayang publik di YouTube dan bisa dilihat oleh semua orang ya. Jadi untuk pembeli jangan khawatir terkait keamanan produk ini, video ini tidak akan tayang sebelum paket Anda terima dengan aman ya. Oke, ini untuk penampakan paket di tampak atas seperti ini, kemudian tampak samping, bawah, menyeluruh seperti ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas orderannya, semoga sampai dengan aman, selamat, HP-nya bermanfaat, amin.